Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih bersama kami Totok Sukamto di channel Sukamto Sastro di Mejo Channel. Hari ini kami mencoba akan membuat topik bahasan yang berkaitan dengan kegiatan geliat rakyat mensikapi BBM, bahan bakar minyak. Ada pelesetannya BBM, bola Bali Munda. Bro, ada apa ini bro? Apa yang sedang terjadi di Indonesia? Apa yang terjadi bagi nanti rakyat, bagi petani, bagi masyarakat? Saya tahu kesulitan pemerintah mensikapi anggaran, harus membangun negeri ini, mempersiapkan infrastruktur, belum kalau hutangnya jatuh tempo. Tetapi pertanyaan kami sederhana. Apakah ada empati kepada rakyat? Oh, pasti ada. Tetapi suara keras daripada rakyat, teriakan rakyat lewat demo dan segala macamnya, ini kita sikapi. Memang hak rakyat untuk menyampaikan aspirasi. Harapan kami, berbagai pihak terkait termasuk elemen-elemen rakyat, teman-teman kami, anak-anak muda, sampaikan aspirasi dengan elegan. Sampaikan aspirasi pada pimpinan-pimpinan kita, pada DPR, pada Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, semua petinggi-petinggi negeri. Tapi sampaikan dengan elegan dan santun. Saya tahu situasi ini membuat kita panas, emosi, tetapi bro, kendali bro. Kita kendalikan diri. Boleh sampaikan aspirasi, tapi jangan emosi bro. Jangan sampai emosi ini membakar dan memporak-porandakan, bahkan ada efek. Misalnya, demo berdampak pada kerusuhan, demo berdampak bakar-bakaran. Apakah kita anti demo? Enggak, setuju. Banyak cara menyampaikan aspirasi. Wartawan menyampaikan via media, entah itu online, entah media cetak, entah itu media radio. Kemudian teman-teman aktivis menyampaikan suaranya dengan cara berdemo, unjuk rasa. Boleh, sah. Tetapi lakukan dengan cara-cara baik yang tidak merugikan rakyat kecil, tidak merusak sarana prasarana, tidak merusak infrastruktur. Jangan sampai justru demo ini berdampak kurang baik bagi rakyat itu sendiri dan negeri ini. Nah, di sisi lain, Bapak pejabat, Bapak Menteri, Bapak Presiden, dengarkan suara rakyat, dengarkan kami, dan wakil-wakil kami di DPR, wakil-wakil kami di MPR, dengarkan suara rakyat, Ya, hari ini di berita online, ya ada beberapa media disampaikan, ya, bahwa maaf, per 1 Oktober bro, Pertamina telah merilis daftar harga BBM. Jenis Pertamax Turbo, ini dilansir dari Kompas TV. Ya. Bahan bakar minyak jenis Pertamax Turbo, Decklight, Solar non subsidi, Pertadek, dan Pertamax yang berlaku mulai hari ini 1 Oktober. Nah, adapun untuk harga BBM subsidi jenis Pertalite tidak berubah, tetap 10.000 per liter. Nah, harga BBM subsidi dan non subsidi yang dijual di SPBU Pertamina ditetapkan oleh PT Pertamina. Nah, PT Pertamina Persero melakukan penyesuaian harga BBM umum dalam rangka mengimplementasikan keputusan menteri. Ini yang buat keputusan menteri loh bro, mewakili pemerintah. Jelas ya. Keputusan Menteri ESDM nomor 62K/12/Men/2020 tentang formula harga dasar dalam perhubungan harga jual eceran BBM umum jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan lewat SPBU. Begitu. Ini faktanya. Nah, penetapan harga BBM ini untuk seluruh wilayah Indonesia
Ya, jadi nanti detailnya ada beberapa teman yang bisa disemat di medsos. Artinya apa? Ya, itu faktanya. Setiap kali kenaikan BBM, ini rawan. Tapi cobalah kita berpikir memang dilematis. Sejauh mana peran daripada BBM ini? Loh, kan tergantung minyak dunia, bro. Kalau harga dasarnya naik, ya naik. Kalau pemerintah tidak lagi, maaf, subsidi, ya gimana lagi? Ya tetap subsidi, cuman dikurangi subsidinya. Nah, tetapi ada efek, bro. Efeknya apa? Bayangkan saja, seorang buruh dengan gaji UMR, misalnya di Sragen, dengan 1,9 atau 2 juta, sehari 70.000. Bensinnya misalnya, maaf ini, 30.000. Makannya 10.000. Pulsanya 10.000 dan lain-lain. Kalau cewek mungkin lipstiknya bos. Nah, pupurnya bos. 50.000. Sisa uang 20.000, bosku. Nah, buruh meletre, bosku. Meletre. Kita mau menyalahkan siapa? Nggak bisa. Orang kecil itu serba salah. Nggak bisa melawan pemerintah. Bisanya menyampaikan aspirasi dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang santun. Dan saat demo berkenan tidak bentrok. Kasihan juga aparat. Kasihan juga dengan teman-teman aktivis. Mohon berkenan aparat menahan diri, ya, tidak mudah mengeluarkan pentungan. Di sisi lain teman-teman yang demo mungkin agak santun juga menahan diri sehingga tidak terjadi bentrok. Yang bentrok di bawah, aparat dengan mahasiswa, dengan buruh aktivis. Kasihan juga. Masa sih menyampaikan aspirasi harus berdarah? Masa sih menyampaikan aspirasi harus, maaf, tempur dengan pelindung kita aparat? Pak polisi kan pelindung kita, Pak tentara pelindung kita. Jangan sampai ada benturan rakyat dengan aparat. Jangan sampai ada benturan. Betul. Kalau ada benturan, Masya Allah, rugi. Rakyat bisa apa? Rakyat hanya punya suara. Suara pun paro, bosku. Paro. Nah, satu kesimpulan. Satu catatan yang perlu dicermati. Satu, setiap pemerintah, zamannya siapapun, zamannya Pak SBY, zamannya Ibu Mega, zamannya Pak Gus Dur, Ustadz Gus Dur, zamannya Pak Jokowi, pasti ada problema masing-masing. Pasti ada persoalan masing-masing. Yang terpenting adalah transparansi, keterbukaan. Jangan sampai ada disharmonisasi, jangan sampai ada mispersepsi antara birokrat, ya, dengan rakyat. Harus sinergi eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Bukan semuanya saling menggunakan kekuatannya, tapi justru kekuatan eksekutif, yudikatif, dan legislatif harus sinergi. Sinergi untuk apa? Untuk gemah ripah loh jinawi, toto tentrem karto raharjo. Demi rakyat, bro. Negara ini amanah rakyat. Suara rakyat itu adalah suara sang pencipta. Maksudnya adalah punya hak tertinggi di dalam kehidupan demokrasi. Maka dengarkan aspirasi. Orang kecil itu nggak bisa marah, bisanya cuman keluh kesah. Rakyat itu tidak bisa marah, marahnya dengan doa. Oke. Jadi sekali lagi, kalau sampai rakyat marah, Masya Allah, ingat dulu kerusuhan Mei. Ingat dulu lengsernya Orde Baru diganti dengan Orde Reformasi.
Orde reformasi saat ini bergeser dengan orde milenia, orde digital. Semuanya serba digitalisasi. Semuanya serba digitalisasi. Lagi, pupuk subsidi dengan sistem kartu tani, digitalisasi, dengan alokasi, dengan rencana definitif kebutuhan kelompok. Saat ini petani pusing dengan kartu tani, itu fakta. Sebenarnya kita ngerti arahnya. Barang subsidi itu dicermati, ya, dicermati agar tepat sasaran, agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Ya, oke, oke ya, kita ambil air putih dulu. Jadi itu bosku, memang dilema. Segala sesuatu yang subsidi memang dicermati, disesuaikan dengan alokasi, disesuaikan dengan kemampuan pemerintah. Pertanyaannya, ketika subsidi dikurangi, berarti ada persoalan dengan anggaran pemerintah. Ya, harapan kita RAPBN-nya, rencana anggaran pendapatan belanja negara, tidak besar pasak daripada tiang. Maksudnya uang yang dikeluarkan lebih banyak, penghasilannya sedikit. Itu yang jadi masalah. Alhamdulillah. Ini sekedar sharing. Oke, kita coba urai. Ini sumber masalahnya di mana sih? Sumbernya di mana? Sebenarnya akar masalahnya kalau kita mendeteksi kemungkinan anggaran daripada pemerintah ini mulai berkurang. Pendapatan dari pajak, dari BBM dan segala macamnya. Ya, termasuk subsidi ini sedikit demi sedikit akan dikurangi. Oke, enggak masalah. Asalkan masyarakat mampu. Asalkan masyarakat mampu. Yang jadi masalah, ya, ketika masyarakat buruh tidak mampu, ketika petani merasa dicurangi karena kuota subsidi dikurangi, ini akan menjadi gelombang massa, ini akan menjadi gelombang aksi, ini akan menjadi protes. Oke bosku, oke teman-temanku, boleh protes, tapi terstruktur, tersistem, hati-hati. Karena negara ini kita kelola bersama. Kita memohon kepada Bapak pejabat, Ibu pejabat, Bapak DPR, Bapak eksekutif, Bapak legislatif, mari kita bersama mengelola negara ini biar tidak pailit, biar tidak bangkrut. Tapi negara ini dikelola dengan kebaikan, kemaslahatan. Satu tujuan, bahwa negara ini harus berkemakmuran. Loh kok bisa iya? Karena ideologinya harus berkemakmuran. Ya, makmur rakyatnya, ya, makmur pejabatnya, dan sejahtera keamanannya. Jadi sinergi. Anda bayangkan orang kekurangan, Anda bayangkan ketika orang kelaparan, Anda bayangkan ketika orang terhimpit. Itu seperti tepukan air muncrat bosku. Gitu loh. Nah terus di mana? Makanya mari kita sinergikan. Sinergikan para tokoh-tokoh nasional pada tokoh-tokoh di desa. Mungkin di Lemen desa, mungkin Pak Lurah, Pak Kades, Pak Camat. Mari kita cari solusi yang terbaik. Solusi yang pertama adalah, oke, efisiensi iya, tetapi hati-hati. Yang saya khawatirkan rakyat tidak mampu, teriak menjadi protes besar, menjadi ya pergerakan yang tidak baik. Bukan lagi evolusi, bisa menjadi revolusi rakyat.
Harapan kami tidak terjadi. Jangan sampai untuk perwujudan kemakmuran menimbulkan tumbal, menimbulkan nyawa, hilangnya nyawa, terjadi kekerasan dan kerusakan. Janganlah. Bagaimana aspirasi usulan tapi lembut, aspirasinya santun tapi didengar. Kadang santun tidak didengar, harus teriak-teriak. Makanya responnya cepat. Responnya cepat dan responnya didengar. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana di tingkat bawah, grassroots, ada pergerakan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Caranya bagaimana? Potensi lokal dibangkitkan. Lahan tidur dibuat tanaman, entah itu lombok, ya, jangan sampai lombok merakat, entah itu bawang, brambang, atau mungkin tanaman-tanaman hortikultura, optimalisasi di tingkat pertanian. Kita ini kan negara agraria, tapi bro, pupuknya sulit. Ya, bagaimana di balik kesulitan ini kita olah, membuat pupuk organik. Bro, pupuk organik gak subsidi. Makanya saya katakan, kita tidak bisa bergantung terus-menerus pada negeri ini, negara ini. Kalau memang, maaf bapak-bapak pejabat kita kesulitan mengelola, tidak ada subsidi, ya sudah, kembali pada tempo dulu. Sebelum zaman Pak Soeharto, dulu ada namanya panca usaha tani. Ya, ada pengairan, ada pemupukan, ada pembenihan. Ya. Itu semuanya dikelola maksimal. Bila perlu, maaf, gunakan pupuk organik, memproduksi sendiri. Maaf, dari kotoran ayam, dari kotoran kambing, sapi, diolah. Ya, tradisional. Pak, hasilnya nggak maksimal, iya. Tetapi kita harus survival, kita harus bertahan. Jangan pernah merasa kalah, jangan pernah merasa susah. Kalau memang negeri ini kesulitan, kita bantu. Selemah-lemahnya iman adalah bantu dengan doa. Semoga Allah memberikan solusi di NKRI harga mati. Semoga pejabat-pejabat kita ya empati kepada rakyatnya. Semoga rakyat simpati kepada pemimpin-pemimpinnya. Maka terjadi asih, asah, dan asuh. Asih adalah kasih sayang. Asah itu saling mencerdaskan. Asih, asah, dan asuh. Asuh saling melindungi. Maka negeri ini hadir harus saling melindungi. Eksekutif melindungi rakyatnya, rakyatnya takdim hormat melindungi daripada pemimpinnya. Maka ketika muncul asih, asah, dan asuh, kehidupan ini akan lebih indah, kehidupan ini ada lebih berimbang, dan kita lebih luar biasa. Itu terima kasih teman-teman. Jadi sekedar muhasabah di negeri ini. Di tengah teriakan demo yang luar biasa, di tengah suara petani yang menjerit karena alokasi pupuk subsidi yang merana, di tengah terhempasnya situasi BBM yang menimbulkan kasak kusut tidak menentu, tetapi yakinlah pasti akan terselesaikan. Tidak ada masalah yang tidak sulit. Ketika Allah mengujikan kesulitan, pasti ada jalan keluar. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik nanti krisis pasti ada solusi. Baik, demikian tadi bersama kami Toto Sukamto Sastro Dimejo di channel kami Sukamto Sastro Dimejo Channel. Harapan kami menjadi motivasi dan refleksi hari ini. Semoga ada kekurangannya. Ini adalah kesalahan kami dan kebodohan kami. Mohon disempurnakan, bro, di kolom komentar. Kalau memang ada kelebihannya, mungkin karena teman-teman yang mencerdaskan kami, masukan dari berbagai pihak terkait. Salam hormat kami kepada Bapak Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif. Salam hormat dan takdim kami kepada pemimpin-pemimpin kami. Semoga Allah meridhoi dan memberikan jalan solusi di balik kesulitan-kesulitan di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.